Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum perkerasan jalan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, nama saya Ahmad Kunus, jurusan Teknik Sipil kelas A. Baik, langsung saja. Pendahuluan umum konstruksi perkerasan jalan lentur terdiri dari lapisan-lapisan di atas tanah dasar, yaitu lapisan tanah dasar yang sudah stabil, lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas, dan lapisan permukaan. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap berbagai jenis bahan dasar perkerasan jalan, yaitu bahan aspal, bahan agregat, dan campuran aspal agregat. Oke, next. Satuan dan unit. Pada umumnya satuan yang digunakan untuk bahan adalah satuan metrik, misalnya dalam gram atau kilogram. Untuk satuan berat, bila digunakan standar unit S1, maka tabel berikut dapat digunakan. Oke, bisa dilihat tabel di sini. Nilai viskositas tergantung kepada alat yang digunakan, dapat dibaca dalam satuan Poisson derajat atau Celsius. Bisa dilihat dengan tabel berikut ini ya, yang di pinggir. Definisi dasar agregat. Agregat pada awalnya ASTM diartikan sebagai bahan untuk konstruksi yang keras bila dicampurkan dengan massa polimer membentuk beton, mastic, atau bahan adukan lain. Namun definisi ini dirasa kurang tepat karena banyak agregat yang tidak cukup, karena khususnya pada saat dicampur dengan semen. PC Watts 1948 membuat definisi agregat dari pasir, batu pecah, atau material lain. Dari komposisi material digunakan, campuran dengan bahan mengikuti untuk membentuk beton, aspal, dan beton semen, atau digunakan secara khusus seperti bahan balas jalan rel. Agregat dapat diperoleh secara alamiah ataupun secara masinal menggunakan mesin seperti batu pecah dengan berbagai ukuran. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi lapangan, cara pengambilannya, contoh, dan jumlah pengujian perlu diperhatikan karena tingkat ketelitian sangat tergantung kepada kualitas dan kuantitas pekerjaannya. Oke, next. Agregat kasar. Agregat kasar harus terdiri dari batu pecah atau kerikil pecah yang bersih, kering, kuat, awet, dan bebas dari bahan lainnya yang mengganggu serta memenuhi persyaratan yang di bawah ini. 1. Kehausan pada 500 putaran maksimum 40%. Yang kedua, kelekatan dengan aspal minimum di 95%. 3. Jumlah putiran bertahan seringan. Nomor 4, yang mempunyai paling sedikit 2 bidang pecah visual minimal 50% untuk kriteria pecah. 4. Indeks kepipihan kelonjongan butiran tertahan 9,5 mm atau 3/8 maksimum 25%. 5. Penyerapan air maksimum 3%. Yang keenam, berat jenis curah bul minimum 2,5. Dan yang ketujuh, bagian lunak maksimum 5%. Agregat halus. Agregat halus harus terdiri dari bahan-bahan yang berbidang kasar, bersudut tajam, yang bersih dari kotoran atau bahan lain yang mengganggu. Agregat halus harus terdiri dari pasir alam atau pasir buatan atau gabungan dari bahan-bahan tersebut dan dalam keadaan kering. Berikut ini yang di bawah 1, nilai effluent minimum 50. Yang kedua, berat jenis curah bul minimum 2,5. Yang ketiga, peresapan agregat terhadap air maksimum 30%. Yang keempat, periksaan limit harus menunjukkan bahan adalah non plastik. Oke, next. Bahan isi. Bahan pengisian terdiri dari abu batu, kapur, semen, PC, atau bahan non plastik lainnya. Bahan pengisian harus sering kering dan bebas dari bahan lain yang mengganggu, dan apabila dilakukan pemeriksaan analisis saringan secara basah harus memenuhi tradisi sebagai berikut. Nah, ini tabel berikut ukuran saringan, persen lolos juga.
Oke, next. Aspal adalah bahan perekat yang berwarna coklat tua sampai hitam dengan kandungan utama hidrokarbon. Aspal dapat terjadi secara alamiah atau hasil dari penyelundupan minyak bumi. Aspal semen adalah aspal yang khusus dipersiapkan dengan konsistensi dan kualitas tertentu. Nah, ini bitumen merupakan sistem kolodial yang rumit dari material hidrokarbon. Pada umumnya, molekul bitumen terdiri dari 1. Asphaltene, 2. resin, 3. oils. Mengandung ratio hidrokarbon lebih besar dari 0,8 antara resin dan oils sulit dibedakan. Namun secara definitif, resin dapat dikatakan mengandung molekul hidrokarbon dengan rasio korban antara 0,56 sampai 0,8, sedangkan oils adalah hidrokarbon dengan rasio karbon lebih kecil dari 0,4. Asphaltene mengandung ratio hidrokarbon lebih besar dari 0,8 antara resin dan oils sulit dibedakan. Ya, oke, next. 1. Aspal keras, aspal keras adalah suatu jenis aspal minyak yang merupakan residu hasil destilasi minyak bumi pada keadaan hampa udara yang pada suhu normal dan tekanan atmosfer berbentuk padat. Aspal keras biasanya dikelompokkan berdasarkan kekerasan yang disebut pentasi persyarat. Yang A. Persyaratan umum. 1. Berasal dari hasil minyak bumi. 2. Mempunyai sifat jenis. Dan 3. Kadar parafin tidak melebihi 7%. 4. Tidak mengandung air dan tidak berbusa jika dipanaskan sampai 175 Celcius. Oke, lanjut. Terdapat beberapa persyaratan aspal cair antara lain. 1. Kadar parafin tidak lebih dari 2%, dan 2. Tidak mengandung air dan jika dipakai tidak menunjukkan pemisahan atau pengumpulan. Aspal cair dikelompokkan berdasarkan pengecarannya, yaitu 1. Bila ditambahkan mixin dinamakan picture berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan cara seperti pada tabel. 2. Bila tambah koresen dinamakan mercury berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel. 3. Bila ditambahkan minyak berat dinamakan slow through. Oke, selanjutnya. Aspal emulsi adalah suatu jenis aspal yang terdiri dari aspal keras, air, dan bahan pemulsi di mana pada suhu normal dan tekanan atmosfer berbentuk cair. Aspal emulsi terkelompokkan sebagai berikut. 1. Emulsi tension terdiri dari aspal keras, air, dan larutan basah sehingga akan bermuatan positif plus. 2. Emulsi tension terdiri dari aspal keras, air, dan larutan asam sehingga bermuatan negatif. Nah, tabel berikut jenis pemisahan dan di sini bisa dilihat. Oke, lanjut next. Sini tabel berikut. Nah, ini. Oke, ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan di laboratorium. Peralatan yang digunakan untuk memeriksa dan menguji bahan atau campuran bahan baik di laboratorium maupun di lapangan pada umumnya adalah alat mahal. Itulah sebabnya diperlukan kedisiplinan dan hati-hati dalam penggunaan peralatan laboratorium. Peralatan laboratorium dapat rusak atau tidak berfungsi secara normal oleh karena kekurangan hati-hati sehingga dapat mengakibatkan kesalahan fatal terhadap hasil uji dan analisis. Timbangan oven termostat. Oke, next. Landasan. Analisis kesalahan. Pada saat combination agregat beberapa kali salah saat menentukan persen pin, hal tersebut diperlukan waktu yang banyak.
untuk mengganti-ganti persen dengan ketentuan supaya diperoleh dengan nilai maksimal dan minimal yang tidak melanggar aturan. Oke, sekarang tinggal penutup. Dengan kesimpulan, agregat atau batu adalah material berbutir yang keras dan kompak. Agregat dibagikan dua, yakni agregat kasar dan agregat halus. Sedangkan aspal adalah material yang berwarna hitam kecoklatan yang bersifat viskositas sehingga akan melunak dan mencair bila mendapat cukup pemanasan, dan sebaliknya fungsi aspal atau bitumen adalah sebagai bahan pengikut dan juga sebagai bahan pengisi. Oke, kita bisa lihat dengan contoh-contohnya dengan lampirannya ini ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.